Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nadeo Alvaro semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 9 ciri-ciri seseorang yang sedang menuju jalan ma'rifat. Lantas apa saja ciri-cirinya? Siapa tahu salah satunya adalah pada diri kalian. Untuk itu simak terus video ini sampai selesai, agar sahabat semuanya tidak salah memahaminya. Namun sebelum lanjut menonton video ini, admin ingatkan untuk dukung kami dengan cara menekan tombol like, komen dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat semuanya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Sahabat ruhani yang dirahmati Allah, pernahkah engkau melihat seseorang yang hidupnya begitu tenang? Ucapannya selalu menyejukkan hati, dan gerak-geriknya seolah membawa aroma ketenangan surgawi. Boleh jadi, orang itu sedang berada di jalan menuju ma'rifatullah. Dalam video ini, kita akan membahas ciri-ciri orang yang sedang menuju ma'rifat. Tanda-tanda halus namun dalam, yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah dibukakan oleh cahayanya. Mari kita renungi bersama sahabatku. Sebelum kita membahas ciri-ciri menuju ma'rifat, kita perlu memahami terlebih dahulu, apa itu ma'rifat? Ma'rifatullah adalah pengenalan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekadar mengenal dengan akal, tapi dengan hati, ruh, dan kesadaran batin yang murni. Ma'rifat bukan hanya soal ilmu, tapi soal rasa. Bukan sekadar mengetahui sifat-sifat Allah, tapi merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan. Orang yang menuju ma'rifat sedang berjalan menuju hakikat tertinggi dalam hidup ini, yaitu mengenal penciptanya dengan sebenar-benar kenal. Dan inilah 9 ciri-ciri seseorang yang sedang menuju jalan ma'rifatullah. Yang pertama, hatinya selalu rindu kepada Allah. Sahabatku, salah satu tanda paling nyata dari seseorang yang sedang menuju ma'rifat adalah rasa rindu yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu ini bukan sekadar emosional, tapi lahir dari kedalaman ruhani yang telah disucikan oleh zikir dan ibadah. Ia merasa bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih hakiki kecuali bertemu dengan Allah. Meskipun dalam dunia ini, pertemuan itu baru sebatas rasa, cahaya, dan kehadiran batin. Rindu ini membuatnya menangis dalam salat, gelisah jika lalai berzikir, selalu ingin dekat dengan tempat-tempat ibadah. Memandang langit pun jadi momen kontemplasi yang menyentuh kalbu. Orang-orang seperti ini, jika terpisah dari momen-momen ruhani, ia merasa kosong. Dunia ini baginya hanyalah tempat singgah yang membosankan jika tanpa hubungan dengan Allah. Yang kedua, dunia tidak lagi mengikatnya. Tanda berikutnya, orang yang menuju ma'rifat tidak lagi diperbudak dunia. Apakah ia miskin? Belum tentu. Apakah ia kaya? Mungkin saja. Tapi hatinya telah lepas dari keterikatan kepada dunia. Ia memiliki dunia di tangan, tapi Allah di hati. Tidak sibuk mengumpulkan harta, tapi sibuk mencari ridha Allah. Bahkan ketika mendapatkan rezeki besar, yang pertama dia pikirkan adalah, apa yang Allah ridai dari harta ini? Ia tidak membenci dunia, tapi ia sadar bahwa dunia adalah ujian, bukan tujuan. Seperti kata para sufi, janganlah engkau menjadi budak dunia, karena dunia tidak pernah setia pada siapapun. Yang ketiga, banyak menyendiri untuk berzikir. Sahabatku, salah satu ciri khas orang yang sedang menuju ma'rifat adalah kecintaannya terhadap khalwat, menyendiri. Bukan untuk menghindari manusia, tapi untuk mendekat kepada Allah. Ia merasakan bahwa dalam sepi, suara hatinya lebih terdengar. Dalam sunyi, cahaya ilahi lebih mudah menyentuh jiwanya. Ketika orang lain mencari keramaian untuk melupakan sepi, dia justru mencari sepi untuk menemukan cahaya. Dia duduk dalam gelap malam, memejamkan mata, lalu bibirnya bergetar pelan, La ilaha illallah, Allah, Allah. Dalam kesendirian itulah Allah memperkenalkan dirinya. Dan dalam zikir yang konsisten, ruhani mereka dibersihkan dan diangkat derajatnya. Yang keempat, sedikit bicara, tapi dalam maknanya. Orang yang sedang menuju ma'rifat tidak banyak bicara, karena ia sadar bahwa setiap kata adalah tanggung jawab. Dia menjaga lisannya dari kelalaian, gosip, dan obrolan sia-sia.
ia tidak ikut berbicara jika tidak perlu, tapi jika ia berbicara maka kata-katanya singkat tapi menyentuh, dalam tapi menyejukkan, keras tapi menegakkan kebenaran. Sebagaimana para wali dan guru ruhani terdahulu, mereka tidak banyak ceramah, tapi satu kalimatnya bisa mengguncang hati. Kenapa? Karena ia berbicara dari hati yang telah tersambung dengan Allah. Ucapan mereka bukan hasil hafalan, tapi hasil penyaksian. Yang kelima, wajahnya menenteramkan. Salah satu ciri yang bahkan bisa dirasakan secara fisik adalah keteduhan wajahnya. Wajah yang membawa damai. Pandangannya menenangkan, gerak tubuhnya tidak tergesa-gesa, bahkan senyumannya membuat hati nyaman. Ini bukan karena kosmetik atau kecantikan lahiriah, tapi karena pancaran nur dari dalam hati. Orang yang telah dibersihkan jiwanya akan memancarkan ketenangan, sebagaimana Allah berfirman. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan hati yang tenang akan tercermin dalam wajah. Yang keenam, tidak mudah marah, sabar dalam ujian. Orang yang menuju ma'rifat bukan berarti hidupnya bebas dari ujian. Justru, Allah menguji mereka lebih dalam, karena Allah ingin membersihkan dan menaikkan derajat mereka. Tapi bedanya adalah, mereka sabar, bukan pasrah, tapi ikhlas. Marah bukanlah sifat utama mereka. Kalaupun marah, itu demi kebenaran, bukan karena ego. Mereka tidak membalas celaan dengan celaan, tapi dengan senyuman. Seperti para wali Allah terdahulu yang dicaci, dihina, bahkan difitnah, namun tetap tersenyum dan berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian." Yang ketujuh, hatinya selalu takut dan harap kepada Allah. Orang awam, ketika banyak amal, menjadi sombong. Tapi orang yang menuju makrifat, semakin banyak amalnya, semakin ia merasa tidak layak. Ia berkata, "Ya Allah, amalku ini kecil. Jangan engkau tolak hanya karena hatiku belum bersih." Dalam hatinya, selalu ada dua rasa yang hidup berdampingan. Takut akan murka Allah dan siksanya, harap akan ampunan dan rahmatnya. Itulah sebabnya mereka menangis dalam tahajud. Mereka tidak merasa aman dari azab Allah, meski mereka adalah ahli ibadah. Mereka mengenal Tuhannya sebagai yang maha adil, sekaligus maha penyayang. Yang kedelapan, mencintai semua makhluk karena Allah. Sahabatku, tanda orang yang hatinya telah tercerahkan oleh cahaya ma'rifat adalah cinta kasih kepada semua makhluk Allah. Bukan hanya manusia, tapi juga hewan, tumbuhan, bahkan alam semesta. Dia memuliakan orang tua, menyayangi anak kecil, menjaga binatang, tidak menyakiti makhluk hidup, karena ia tahu semua adalah ciptaan Allah. Jika ia memarahi seseorang, itu karena kebenaran, bukan karena benci. Jika ia membantu, itu karena ingin mendekat kepada Allah, bukan karena pamrih. Cintanya bukan karena dunia, tapi karena Allah yang menciptakan semua. Yang kesembilan, jiwanya lembut, namun tegas dalam kebenaran. Terakhir, orang yang menuju makrifat memiliki jiwa yang lembut, penuh kasih, pemaaf, dan tidak mudah menyakiti. Tapi ketika kebenaran diinjak-injak, dia berdiri tegak menegakkannya. Ia tidak keras karena marah, tapi karena cinta pada kebenaran. Ia tidak lembek dalam prinsip, walaupun halus dalam bicara. Inilah keseimbangan antara rahmat dan keadilan yang Allah tanamkan dalam jiwa mereka. Seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemaaf pada musuh, tapi tegas pada kebatilan. Lembut pada umat, tapi gagah di hadapan tirani. Sahabatku, makrifat bukanlah jalan bagi orang yang hanya ingin terlihat suci. Makrifat adalah jalan sunyi yang penuh ujian, tapi di ujungnya ada cahaya yang tak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Banyak yang berjalan di dunia, tapi lupa kemana arah tujuannya. Tapi orang-orang yang menuju makrifat, mereka tahu bahwa hidup ini bukan tentang dunia, tapi tentang kembali ke Sang Pencipta dalam keadaan mengenalnya. Dan ingatlah, makrifat bukan berarti telah sampai, tapi terus-menerus merasa belum sampai, dan terus merindukan Allah dalam setiap hembusan nafas. Maka jika hatimu mulai merasa asing dengan dunia, jika jiwamu mulai mencari makna di balik takdir hidupmu, dan jika air matamu mulai jatuh tanpa sebab saat menyebut namanya, boleh jadi, itulah panggilan dari Allah agar engkau melangkah menuju makrifat. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan cahaya ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe.
tinggalkan di komentar. Ya Allah, ajarkan aku mengenalmu dengan sebenar-benar pengenalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga engkau termasuk hamba-hamba pilihan yang disinari oleh cahaya ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.